Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di seputar komunitas. Kali ini bareng pentolan yang semakin mementol. Oke, ini sandangannya ben kayak cah nom. ben ora anu, ben apa? Ben ketok unyu-unyu, ben ora ketok serem. Ngono to. Oke. Karo Pak Sigit. Oke. Ini jadi kemarin menanggapi masalah video yang Sempat viral. masalah celetukan bertamu Mm-mm. dan endingnya aku angkat untuk bikin di episode yang khusus untuk kita bahas tata cara bertamu dan tata cara menerima tamu buat teman-teman komunitas. Sebelumnya makasih dulu buat studionya Mas Oni Celing. Makasih ya Mas Oni ya. Oke, sama-sama. Ngerepotin ini. Oke, balik lagi nih. Menurut Pak Sigit untuk tata cara kita bertamu ke komunitas itu sing apik kepiye biasane? Oke. Ada dari teman-teman ya, kita nggak bilang komunitas mana, mungkin personal atau itu bawa nama komunitas. Terkadang ada yang nggak tahu diri lah, dalam arti ya nggak semuanya memang ada kayak gitu, entah itu oknum atau entah komunitas. Itu menanggapi tamu yang seperti itu enaknya gimana itu Pak? Gini, untuk menanggapi tamu yang kita berkunjung misalnya, kita berkunjung dulu di tempat komunitas lain, itu kita ada aturannya juga agar kita itu memang dipandang kita itu adalah sebuah komunitas yang memang sopan lah, nggak arogan, punya sopan santun, unggah-ungguh. Apalagi kita itu di Jawa, yang khusus saya gitu ya, saya di Jawa itu unggah-ungguh, tepo sliro dan sopan santun itu harus kebetulan ada. kita di Jawa ya, tapi ini juga harapannya untuk semua teman-teman yang di Indonesia. Kebetulan kita yang di Jawa. Oke. Itu gini, jadi kita untuk bertamu itu paling tidak kita itu sebelumnya kita itu sudah mengenal lah komunitas yang akan dikunjungi. Mosok iya kita berkunjung di salah satu komunitas tapi kita itu nggak kenal. Tuh, kita berkunjung di salah satu komunitas tapi kita nggak kenal, kan lucu. Tiba-tiba cari, kita bisa cepat kok kita cari kontak person komunitas yang ada di kota tersebut. Medsos ya. Dari medsos kita cari, tiba-tiba telepon, kan ada tuh, tiba-tiba telepon, suruh ngondisiin, minta ngeres, terus dan lain sebagainya gitu kan ada. Ini itu Nuntut ini dan itu minum itu request itu ada gitu yang seperti itu yang saya alami, pernah seperti itu, kejadian banyak sekali. Diceritakan atau enggak nih untuk pengondisian yang buruk dulu, menerima tamu yang aku pernah mendapatkan tamu dari salah satu komunitas yang buruk. Ini pengalaman dari Pak Sigit pribadi ya. Mungkin yang buruk nih. Yang buruk gini, kemarin belum lama lah, kurang lebih kurun waktu sebelum COVID menyerang, itu dari salah satu komunitas, entah itu dari mana dapat nomor saya itu nggak tahu dari mana, tiba-tiba telepon, Mas, saya ada di Jogja, saya mau sowan silaturahmi, tapi saya naik bis. Wah, yang seperti itu tapi suruh mengondisikan, bisa jemput saya tidak. Walah, ini tidak kenal sama sekali kok, langsung minta pengondisian suruh jemput. Lah, emang sini tukang ojek. Nah, ya mungkin kita dalam arti berpikiran ini apakah oknum atau bawa nama komunitas. Ya kalau bawa nama komunitas, kalau dia udah niatnya jahat. Nah, yang ditakutkan seperti itu. Masalahnya juga ada ya kasus ya. Jadi dia bawa nama komunitas, kita kondisikan yang waktu dulu itu, dan endingnya dikondisikan ke komunitas lain, dia di situ nyuri ya. Gondol. Ngutil. Nah, itu yang ditakutkan seperti itu. Makanya jauh-jauh hari kita minimal bisa say hello dulu, berkenalan dari komunitas mana, terus Instagramnya apa, sudah saling berkomunikasi dengan baik. Terus kita lain waktu kita silaturahmi. Nah, itu insya Allah dari konfirmasi kalau mau
sowan, oh besok aku tak sowan biar tambah rumaket lah sedulurane gitu. Itu bagus. Lebih bagus lagi ketika kamu sebagai member konfirmasi ke ketuamu untuk ketuanya Mas Rake ya. Ya, Mas Rake ke kamu yang mau ngeres di mana misalnya ke tempatnya Sigit. Jadi nanti biar ketuanya yang menginformasikan bahasanya membernya mau silaturahmi ke sana dan ya insya Allah ketika etikanya seperti itu kita bisa menerima dengan baik ya Pak ya. Seperti pepatah mengatakannya seperti ini. Anda segan, Anda sopan, Kami segan. Nah, Anda ribut ya sapurane. Gimana dicuekin atau gimana ya itu urusan yang mereka. Terkadang kita susah untuk membedakan ketika bertamu apakah itu bertamu untuk urusan pribadi atau urusan komunitas nih. Terkadang kalau saya pribadi nih, ketika saya ke luar kota, ketika itu urusan pribadi saya, ya sebisa mungkin saya nggak jawel ke teman-teman komunitas kalau memang tidak ada yang darurat. Jadi saya selaku pribadi ya udah apa kebetulan saya di kota itu, kecuali kalau misalkan kita memang mau ketemu sekedar ada yang longgar nih kita ngopi bareng dan itu nggak ada yang namanya dalam arti ya kalau bisa jangan repotin lah, itu sekedar ngopi dan ya syukur-syukur bisa bayarin yang diajak ngopi kayak gitu. Terkadang ndiki madange, ndiki minumannya lah. Kita kan juga nggak tahu nih di situ apakah finansialnya lagi ada apa enggak lah kayak gitu. Terus sowan silaturahmi itu juga ada manfaatnya. Itu juga ada manfaatnya. Dengan catatan ya seperti tadi, kita harus menurut alur yang benar gitu. Menurut alur yang benar, kita ngopi itu tidak sekedar ngopi, kita bisa tahu lah adat istiadat di daerah situ itu yang seperti apa, wisata itu di daerah itu seperti apa, terus komunitas yang di kota itu bagaimana, kita jadi tambah wawasan luas gitu. Terkadang aku juga pernah komunikasi dengan sharing sama teman-teman komunitas. Aku ada tamu nih, ya dia datang sama datang sendiri sama ceweknya apa terus kita minta tolong dikondisikan untuk ngetar ke piknik rene enggak. Terus dia juga curhat sama aku. Lah emangnya kita tour guide apa gimana kayak gitu loh. Ya itu mohon buat teman-teman sekalian jadi tamu ya harapannya ya tolong bisa punya rasa pekewuh lah kayak gitu. Ya, gitu. Ya memang kalau misalkan bisa ditemenin juga nggak apa-apa. Kalaupun nggak bisa juga ya nggak apa-apa, jangan sampai kalian dadakan nggak ada yang nyamperin karena kita kesibukannya nggak ada yang tahu ya. Dadakan terus di situ nanti kalian pulang ke daerah ngomong yang enggak wah aku datang ke kota ini nggak ada yang ngondisiin gini nah kayak gitu. Padahal kamu datangnya di situ urusan pribadi, ngajak ceweknya cuman mau piknik, nggak ada urusan komunitas, sebelumnya belum berkonfirmasi. Nah hal-hal yang seperti itu kasihan tuan rumahnya lah ketika kalian nggak ada konfirmasi kayak gitu. Tapi itu berbeda-beda ya antara pribadi seorang bikers yang dalam komunitas itu berbeda-beda. Kadang yang pengen lah di mana-mana pengen dikondisikan. Itu ada yang memang benar-benar nggak mau repotin sama sekali, itu ada. Jadi kembali ke pribadinya masing-masing. Itu paling tidak kalau kalian itu sebagai ketua salah satu komunitas silahkanlah bina member-membernya supaya kalau bertamu itu yang baik dan benar menurut alurnya. Mungkin yang bagi ketua-ketua mungkin itu lebih paham. Nah itu pengurus-pengurus para dewan pengurus itu lebih paham lah yang seperti itu gitu. Jangan sampai membuat malu komunitas kalian itu hanya gara-gara salah bertamu, kurang sopan ataupun gimana gitu. Aku pernah kemarin belum lama ya dapat juga sharing nih Pak, kemarin aku habis kedatangan tamu nih dadakan. Kita sudah mencoba memaksimalkan pengondisian kita dengan ala kadarnya. Terlebih kan juga ya karena namanya dadakan, terus di situ cuman adanya kamar satu petak, itu cuman empet-empetan. Kita sudah meluangkan waktu dan endingnya dia pulang cerita sama temannya bahasanya, aduh di kota ini kok
nggone ora layak kayak gitu, makannya telat-telat lah kayak gitu loh. Ya nuwun sewu ya, kasihan tuan rumahnya kayak gitu. Ya aku nggak nyebutin komunitasnya mana ya, tapi tetap ada lah buat teman-teman, silahkan introspeksi, jadi bisa bersikap cerdas lah untuk menyikapi hal seperti itu. Kalau yang seperti itu sebenarnya gini, kalau dalam hal pengondisian tidak bertamu itu beda loh. Bertamu niat silaturahmi dan ingin dikondisikan itu beda. Iya. Kalau niat bertamu kita datang cukup bertamu, jenenge bertamu ya bertamu. Ya, toh? bertamu, datang. Kalau pengondisian itu beda lagi. Beda lagi. Pengondisian kita ingin dikondisikan ke sana lah. Tembungnya bertamu silaturahmi dan Seperti apa ya? tembungnya ingin dikondisikan itu harus jelas loh di awal ya, sebelum berangkat ke kota tujuan. Jadi kalaupun tidak bisa mengcover, kalian bisa yaudah ke komunitas iya, nih kayak gitu. Kalau ingin dikondisikan, tapi kalau ingin bertamu, saya yakin tetap welcome. Bertamu silaturahmi datang ke rumah lah. Sherlock kan sekarang sudah intinya sudah sosial media sudah gini ya, tinggal Sherlock sampai gitu. Ketika kalian ingin makan gratis, tidur enak di ruangan yang pantas, kalian sanggup turun ning hotel. Betul. Syukur-syukur koncone sing kota tersebut dijak, ayo turun ning hotel gini melu mangan enak. Lah, kuwi malah OTW merapat kan. Tapi kadang-kadang ya yang minta dikondisikan itu malah justru dia itu malah ngoyak komunitas dalam kota. Jadi pengennya dikondisikan, pokoknya aku tuh dikondisikan yang gini gitu. Tapi lain halnya yang pribadinya itu memang nggak ingin dikondisikan. Yang pribadinya memang benar-benar nggak ingin dikondisikan, dia malah diuber-uber sama kota yang disinggahi, digulei, dimanapun digulei. Dalam arti di portal lah, seperti itu digulei. Gitu. Nah, terus itu dari sisi buruknya ya. Nambah lagi. Mungkin poin pentingnya ketika mungkin kalian di kota kalian itu kalian menjabat sebagai penasehat, menjabat sebagai ketua pentolan yang paling kelas tertinggi. Ketika kalian bertamu di kota yang kalian kunjungi, ya kalian tetap sama, kalian datang sebagai tamu, bukan datang sebagai raja yang mau minta ini minta itu lah kayak gitu. Jadi yo kalian datang ke kota tersebut ya hilangkanlah jabatan itu. Ojo cuma aku lho pentolan kota iki ngono. Aku mosok gur disuguh koyo ngene. Sego kucing. Dan jangan berprinsip kalau hal yang seperti itu tamu adalah raja, itu salah. Ya kita seadanya, ibaratnya kita disamperin sudah alhamdulillah. Jadi buat teman-teman tolong banget, kasihan tuan rumahnya. Ya, betul. Gitu. Seperti beberapa waktu yang bikers memang dia itu bisa dikatakan terkenal dan juga sudah keliling Indonesia itu pernah mengatakan itu seperti ini. Pengondisian itu adalah sebuah bonus. Nah, itu. Kalau nggak ada pun ya itu memang resikonya kalian jalan udah betul. Tapi kalau nggak dikondisikan ya harus diterima. Lain halnya seperti yang saya bilang tadi, untuk bertamu. Nah, itu bertamu. Terus itu yang yang tadi poinnya. Sekarang yang bertamu yang poin enaknya. Poin enak. Poin enaknya itu asalkan kita mengikuti tata cara yang baik gitu. Sebelum kita berangkat konfirmasi, mungkin bisa ceritalah, curhat sama bisa dikatakan senior dalam komunitas kalian. Piye to carane bertamu yang baik dan benar. Tuh, terus gimana tuh caranya mengenal komunitas yang di kota-kota yang akan saya kunjungi, biar saya itu lebih care dan sebagainya. Tanyalah kepada senior yang memang benar-benar dia itu sudah paham lah dengan hal tersebut, seperti itu. Nah, poin plusnya itu ya nanti kalau kita bisa sopan, bisa lebih mengenal itu, tetap jamuan itu ala kadarnya ya kita bisa menerima. Nah, itu yang punya tuan rumahnya itu merasa seneng dikunjungi. Kayak Arbali iki mah ora oleh. Arbali kok sih arene ndi kok nek kene sih urung marem ya kayak gitu. Nek nyebeli wis wis lak kerja lagi sak jam ya padahal. Wis lak kerja wis kaya seolah-olah kaya ndang minggato dusir. Iya toh? Iya. Oke. Nah, terus untuk poin plusnya yang seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman yang mau datang ke kota yang ibaratnya kalian mau berkunjung ya,
aja rumangsa kowe iki wis dalam arti wis pinter, wis anu ya tanyao kayak gitu. Salah apa enggak, terus ya itu tadi yang dibilang Pak Sigit tadi itu berkomunikasi dengan baik lah. Kayak gitu. Ya misalnya kita kepepet kita itu nggak tahu jalan kan sekarang sudah nggak seperti dulu gitu loh. Kita sudah ada map, sudah ada lain sebagainya. Nggak seperti dulu yang memang benar-benar dulu itu membawa atlas. Aku pernah ngalami yang seperti itu. Pada saat itu masih sekitar tahun 2008. Kayak Dura gua atlas. Pakai peta, jalan ke sini mana seperti itu. Oke. Terus juga yang juga kalau bisa misalkan kalian itu aku pun juga pernah kedatangan, ya pernah dengar cerita mau mintanya minumannya mana nih kayak gitu. Kalau enggak yang enak-enak enggak mau. Ono sik kuat barang sik depus ndi, Mbak. Kayak ngene susah. Sumur resap to, Mas. Sumur resap. Ya bener, Pak. Ya nek ngombe ndi ya kayak sumur ya, Pak ya. Itu tata cara yang bertamu yang memang baik dan benar untuk versi saya. Mungkin setiap orang punya versinya masing-masing. Setidaknya kita mengedukasi. Kalaupun memang ini serak di hati kalian, ya paling enggak kalian bisa mengambil hikmahnya. Kalau misalkan ucapan kita salah, ya udah nggak usah didengerin, ambil aja dalam arti ya kowe gur ndelok video netok lah kayak gitu. Oke, apalagi nih? Ya. Kalau udah kemungkinan itu sih kalau bagi saya. Kalau bertamu ki silakan yo jangan terlalu merepotkan yang tuan rumah. Benar. Kejadiannya syukur-syukur malah iso ninggali lah kuwi ngene kenang-kenangan dari kota. Kadang-kadang ada sih aku pernah menerima tamu dari kota lain. Dari sana sudah di-prepare aku bakal berkunjung di sini. Dia itu membuat piagam. Ya enggak, kaos punya saya kaos Cindramata dari sana misalnya gelas terus dikasih logonya sendiri lah itu ditinggal di komunitas tersebut. Nah itu walaupun sekedar gelas atau gantungan kunci itu gini. Berarti ketika kalian sudah lepas dari kota tersebut kalian sebagai tamu ninggali apik. Aja ngasih ninggali tato. Malah kutil mau. Jadi buat teman-teman para tamu juga para tamu sebagai tuan rumah juga mau dimaklumi ketika tidak bisa mengkondisikan, tidak bisa ngasih yang maksimal ya itu sudah mungkin tingkat kemaksimalannya juga seperti itu, terlebih juga masalah pekerjaan dan lain-lain. Terus yang terakhir jenenge wong nandur kuwi ngunduh. Nah, aja ngasih kowe ora tau nandur, kowe njaluk mundur. Nah, seperti itu. Kowe njaluke direpoti mbasan sesuk ketekanan tamu ngilang. Itu gini. Jadi kalau misalnya kamu itu berkunjung di kota seseorang, misalnya kota orang pengen dikondisikan di situ kalian dikondisikan baik, diperlakukan dengan baik, dikancani dan sebagainya. Imbal balik kalau misalnya yang mengondisikan tadi main ke kota kalian, yo mau nggak mau kalian yo unduh-unduhane perlakuan sama seperti yang mereka perlakukan di kotanya seperti itu. Ojo kok malah terus wah aku sibuk ya. Sedangkan mereka yang mau berkunjung sudah konfirmasi sebelumnya. Kalau misalkan kowe wegah direpoti, yo kowe nek misalnya datang ke tempat kalian main, ya udah nggak usah yang minta aneh-aneh kayak gitu. Masanya gue bakalan besok ngebales kebaikan. Itu sudah sebuah hukum sebab akibat. Hukum diker, hukum alam. Seperti itu. Bener. Makanya kalau pribadi saya sendiri yo nek lunga nek memang bener-bener ora trouble ora nek kendala yo wis lurus wae. Perkara dhek kowe lagi ning kene to. Mbok mampir, itu beda cerita itu. Mungkin itu sih. Oke, ya itu ya pasti gitu ya. Siap. Buat teman-teman harapannya informasi ini bisa mengedukasi teman-teman komunitas yang pernah mengalami atau sepemahaman sebagai kita tuan rumah
oh kok ya iki nasibnya kayak aku dadi tuan rumah wis ngasih maksimal jebul mung diprekne ketika aku jebul datang ke kotanya mereka kok kita malah kadang dilalekke wingi wis tak kondisike saiki malah lali ya sudah gitu. Oke. Kita saling memaklumi, jadi jangan pernah ada pikiran negatif buat teman-teman semuanya. Oh, betul. Oke, itu aja. Bentar, pesan terakhir. Oke. Ini buat rekan-rekan yang sudah subscribe seputar komunitas ya. Ini dari pribadi saya sendiri dan juga kalian semua yang melihat selalu subscribe setia di seputar komunitas, ingin mengucapkan selamat buat Pak Denny. Ini sudah mempunyai momongan dan akhir dengan selamat, tidak ada kurang suatu apapun dan sudah diberi nama. Namanya siapa? Namanya Arcelia Enggal Aquina. Doain biar jadi anak yang solehah, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Oke, kita tutup. Siap, Subreker. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di share videonya kalau misalkan Bermanfaat. bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.